Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya sadar pasti kita semua masih ada beberapa kegiatan di tempat kerja kita mungkin atau di kampung kita berkaitan dengan kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi saya bersyukur ya Bapak Ibu bisa beribadah dan kita bisa memuji Tuhan bersama, mendengar kesaksian dari saudara seiman kita yang luar biasa, menunjukkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan selalu bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini puji Tuhan panitia ibadah menyiapkan banyak door prize untuk saya kuis ya ini ya. Mana panitia ibadah? Tidak ya, ini yang panitia lomba langsung khawatir ya. Wah ini disiapkan untuk lomba nanti siang ini. Nah Bapak Ibu jangan lupa hari ini kita juga akan bersama-sama memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini ada kurang lebih berapa lomba panitia? 45 ya? Selesai besok ya kita lomba. 45 kok hadiahnya cuma segini gitu ya, enggak ya. Jadi nanti ada beberapa lomba mulai dari kelas anak sampai kelas lansia. Jadi silahkan setelah ibadah makan nanti kita akan langsung bersama-sama lomba ya. Lombanya tidak outdoor tapi di indoor ya. Jadi setelah makan nanti silahkan bergabung langsung di gereja dan kita akan bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu, khotbah saya hari ini tentang beristirahat atau di dalam bahasa Alkitab itu ada namanya tentang Sabat ya. Saya rindu kita membaca bersama-sama dari Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Keluaran 20 8 sampai yang ke-11. Ada di slide, saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat 9, silih berganti sampai ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, jemaat sekalian. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau tema bulan ini adalah tentang bekerja, tapi kenapa hari ini kita bicara tentang istirahat? Ya, minggu pertama, kedua, ketiga kita memang bicara tentang bekerja, tapi kok minggu keempat sudah disuruh istirahat gitu ya? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dalam ritme kehidupan kita ada yang namanya bekerja dan ada yang namanya beristirahat. Kadang orang hanya tahu oke lah waktunya beristirahat, waktunya bekerja. Tetapi sebenarnya ada satu arti yang mendalam tentang kata sabat atau istirahat itu ya. Nah Bapak Ibu saya ingin mengawali dengan mungkin diantara kita ada yang punya kecenderungan workaholic. Saudara tahu workaholic? Workaholic itu orang yang filosofi hidupnya adalah kerja, kerja, dan kerja. Saya tidak sedang menyinggung tokoh tertentu tidak ya, tapi orang semacam ini itu sedang menganggap bahwa hidup ini adalah tentang bekerja. Maka orang semacam ini juga banyak mengorbankan banyak hal demi bekerja, mengorbankan waktu, mengorbankan keluarga, mengorbankan ibadah dan lain sebagainya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara ada pada jenis orang yang semacam ini yang meletakkan identitas hidup kita atau keberhargaan kita atau arti hidup kita pada sesuatu yang bernama pekerjaan. Bekerja pada dirinya sendiri tidak salah, tetapi kalau hidup ini hanya soal bekerja, saya yakin itu bukan yang dilakukan atau itu bukan yang dijelaskan oleh Alkitab yang kita percayai. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas topik tentang Sabat, panggilan untuk beristirahat, tetapi beristirahat yang seperti apa yang sebenarnya Alkitab ingin tekankan. Khotbah saya hari ini ada 3 bagian. Hari Sabat itu apa? Lalu yang kedua nanti kita akan melihat dibalik ketidaktaatan kepada Sabat, tidak menguduskan hari Sabat, tidak mengingat hari Sabat, ternyata ada satu berhala yang serius di dalam hati kita. Dan seperti biasa yang terakhir saya akan membahas bagaimana Injil bisa menyelesaikan persoalan itu semuanya. Nah Bapak Ibu kita masuk ke bagian yang pertama yaitu apa itu Sabat. Dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah saya memberikan 2 prinsip karena saya yakin perjanjian lama
10 hukum Taurat itu masih berlangsung sampai sekarang, 10 perintah Allah masih berlangsung sampai sekarang, tetapi pada hal prinsipnya. Tentu tidak sulit untuk kita memahami, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam 10 perintah Allah hanya ada jangan berzina. Tetapi di dalam perjanjian baru ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, bahkan melihat dan mengingini sesama kita, itu sudah berdosa. Tidak perlu berzina melakukan hubungan, tetapi memikirkan dan mengingini itu sudah berzina. Jadi kita bicara tentang prinsip. Apa prinsip Sabat? Yang pertama adalah berhenti bekerja. Nah, ini bertentangan dengan paham workaholic tadi ya. Orang yang filosofi hidupnya kerja, 3 jam tidur, 21 jam lainnya adalah bekerja. Nah, itu workaholic. Nah, saudara, prinsip berhenti bekerja itu dapat dengan jelas kita temukan di dalam kata Sabat itu sendiri. Karena Sabat di dalam bahasa Ibrani yang di dalam teks Ibrani artinya safat, lalu kemudian memiliki makna adalah berhenti bekerja. Memang di dalam kata sendiri, kata Sabat itu sendiri, itu sudah mengandung makna berhenti bekerja. Maka kalau dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari di mana engkau berhenti dari pekerjaanmu dan engkau beristirahat. Jadi memang ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Dan itu juga sesuai, di bagian pertama dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata kuduskanlah itu menurut Bapak Ibu Saudara apa maksud kudus? Kita sering keliru ya, bahwa maksud kudus itu orang memahami ini enggak pernah berdosa, tanpa cacat, suci 100%, itu maksud kata kudus. Jawabannya bukan. Kata kudus sendiri di dalam teks Ibrani itu maksudnya dipisahkan. Dipisahkan apa? Makanya bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Apakah bangsa Israel tidak pernah berdosa? No, bangsa Israel banyak dosanya. Tapi dia disebut bangsa yang kudus. Kenapa? Dia bangsa yang dipisahkan. Miliknya Allah, dipisahkan dari bangsa yang lain. Saudara disebut umat yang kudus gak sekarang? Disebut umat yang kudus. Teks Alkitab di dalam banyak penerima surat itu disebut jemaat yang kudus gitu ya. Kita disebut orang Kristen yang kudus. Apakah kita hidup tanpa dosa? Tidak, sehari-hari kita berdosa kan saudara ya, sekalipun saudara sudah percaya kepada Tuhan. Jadi maksud kudus di dalam teks Ibrani itu bukan suci, tapi dipisahkan. Saya dan saudara dipisahkan menjadi milik Allah, supaya apa yang kita lakukan itu dipersembahkan bagi Allah. Itu maksud kata kudus. Maka kalau dikatakan kuduskanlah Sabat, berarti pisahkanlah 1 hari dari 6 hari kerjamu. Di dalam kacamata orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel pada masa itu. Itu sebabnya kamu gak boleh kerja, anakmu gak boleh kerja, hewan peliharaanmu gak boleh kerja, orang suruhanmu gak boleh kerja. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada waktu untuk kita berhenti bekerja. Bahkan dalam kondisi sesibuk apapun kita harus berhenti bekerja. Di dalam teks Keluaran 34 ayat 21 dikatakan demikian. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Yang bertani pasti tahu, musim membajak dan musim menuai adalah musim yang sangat sibuk sekali. Tetapi di tengah segala kesibukan Tuhan tetap memerintahkan engkau untuk berhenti bekerja. Mengapa ada hukum keempat ini? Supaya kita diberitahu bahwa kita semuanya ini adalah terbatas. Kita semuanya tidak didesain untuk selalu bekerja, dan bekerja. Kita semuanya didesain memiliki batas, memiliki limit, dan kita harus menyadari hakikat kita. Mungkin hari Minggu pertama dulu saya menyampaikan firman Tuhan ya, bahwa kita kalau kita nggak bekerja itu kita akan semacam kehilangan sukacita, karena kita didesain, diciptakan memang bekerja. Allah bekerja, maka kita bekerja. Saudara ingat ya, minggu yang pertama di bulan Agustus. Tetapi kita juga harus paham bahwa pekerjaan bukanlah segala-galanya. Pekerjaan itu bukanlah satu-satunya hal terpenting dalam kehidupan kita. Bekerja adalah hal mulia, beristirahat juga adalah hal yang mulia. Jadi prinsip yang pertama berhenti bekerja. Prinsip yang kedua yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip yang pertama adalah menikmati Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita hanya berhenti bekerja tapi tidak menikmati Allah, berarti kita tidak sedang menguduskan Sabat. Sekali lagi ya, kalau kita hanya berhenti bekerja tapi tidak ada unsur menikmati Allah, berarti kita sama saja. Kita tidak mengingat dan kita tidak menguduskan hari Sabat.
Karena hari Sabat juga berbicara tentang menikmati Allah. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kata Sabat Tuhan Allahmu di dalam teks Ibraninya itu memiliki genre kepemilikan, saudara. Kepemilikan di dalam struktur teksnya. Maka itulah sebabnya saya mengatakan hari Sabat itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Tempat di mana saya dan saudara harus memiliki waktu khusus untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Allah tidak hanya berkata berhentilah di bagian awal ya. Dikatakan ingatlah dan kuduskanlah. Ada unsur mengingat. Maka kalau saudara hari Sabat, lalu tidak ada unsur mengingat kebaikan Tuhan, tidak ada unsur menikmati Allahnya, sebenarnya saudara nggak paham. Dan saudara tidak benar-benar menguduskan hari Sabat. Saudara di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15, 10 perintah Allah ini diulang saudara. Kan pertama di kitab Keluaran, lalu di Ulangan itu disampaikan lagi oleh Musa. Kenapa? Karena orangnya sudah berganti. Dulu kan mbah-mbahnya, lalu sudah 40 tahun perjalanan, lalu sudah berganti orang, maka disampaikan lagi 10 perintah Allah. Nah di dalam Ulangan waktu disampaikan kedua kali, itu dikatakan begini, ada tambahan keterangannya. Ulangan 5 ayat 15, dikatakan sebab haruslah kau ingat. Apa yang harus diingat? Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk merayakan hari Sabat. Jadi yang diingat bukan liburan, yang diingat adalah Allah yang membebaskan Israel dari tanah Mesir. Kalau kita, seharusnya kita mengingat apa? Mengingat karya Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi mengingat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, itu harus menjadi center, menjadi pusat ketika kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatakan mengingat dan menguduskan hari Sabat bila di saat Sabat fokus kita bukan lagi Tuhan, tapi tentang diri kita sendiri. Apakah ada waktu hari Sabat fokusnya adalah diri kita sendiri? Oh banyak saudara ya. Nah saya coba memberikan beberapa contoh supaya kita semuanya tersadarkan ya, bahwa seringkali kita sepertinya menguduskan hari Sabat tetapi sebenarnya tidak. Saudara, yang pertama, kita tidak menghormati Sabat saat kita menganggap Sabat hanyalah waktu untuk bersenang-senang dan melupakan segala tekanan dan tuntutan pekerjaan. Yalah, Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu sudah kerja, ya Minggu waktunya apa? Bersenang-senang, saudara ya. Jadi Sabtu malam atau malam Minggu itu saudara, fokus kita bukan lagi ibadah, tapi sudah scroll, besok mau kemana ini saudara ya. Nah saudara, mungkin kita berpikir berhenti bekerja kan, benar kan, Sabat berhenti bekerja, tapi juga bukan berarti berhenti ke gereja. Sabat tidak pernah bisa dipisahkan dari peribadahan, dari kebaktian. Karena sebenarnya di dalam Sabat itu justru waktu yang tepat untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan bersama dengan saudara seiman kita. Kita menganggap sangat baik bila hari Sabat itu dianggap sebagai waktu untuk berhenti bekerja, tapi juga berhenti ke gereja. Ada banyak orang, makanya saudara ya, saya biasanya menganalisis begitu ya, beberapa orang yang punya jadwal itu begini, ke gereja itu seperti kuliah Pak. Kalau kuliah 16 pertemuan jatah bolos berapa? Pak Edi dosen. 16 pertemuan berapa kali jatah bolos supaya tetap boleh ikut ujian? 3 ya? Ya kalau 16, 3 itu kan persentase ya. Ya kalau ke gereja sebulan wajar lah, tidak ke gereja 1 kali gitu ya. Tuhan pasti paham lah saya butuh healing saudara ya. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang memang begitu. Jadi ke gereja itu memang sudah dijatah, ya sudahlah sebulan 3 kali ya, 1 kali saya waktunya bermain atau hangout gitu ya saudara. Nah saudara, kita juga tidak menghormati Sabat ketika kita berbakti di hari Minggu, itu hanya dianggap sebagai sebuah opsi kedua saudara. Ya kalau pas tidak ada lemburan, saya kerja, saya ibadah lah Pak gitu ya. Kalau nggak ada jadwal untuk pergi, saya ibadah lah Pak gitu ya. Kalau nggak ada jadwal main pedal, wah. Sekarang kan olahraga yang ngetren begitu ya, lapangan didirikan di mana-mana ya, main apa? Pedal itu ya. Sudah ada yang tahu pedal saudara?
Pedal bukan pedal saudara ya. Kalau pedal untuk ngayuh sepeda. Pedal itu mainan yang kayak tenis, tapi sekarang ya lagi viral banget saudara ya. Ada lapangan didirikan di mana-mana. Ya kalau nggak ada itulah Pak, saya baru ke gereja. Jadi opsi kedua saudara. Justru kebaktian menjadi opsi kedua di saat seharusnya kebaktian menjadi hal yang utama. Ya kalau nggak pas ada banyak cucian lah Pak. Wah kalau sudah cucian Pak, saya Senin sampai Sabtu nggak ada waktu nyuci. Minggu waktu, ini prime time Pak. Waduh, prime time untuk mencuci dan mengerjakan seluruh kegiatan rumah tangga Pak. Ini waktu yang tepat saudara. Ya kalau saya nggak banyak-banyak cucian, saya ke gereja lah Pak. Atau kita mengatakan begini, kalau nggak ada ulangan Pak, ya ini yang pelajar. Kalau nggak ada ulangan, saya ke gereja Pak. Bahkan saya heran, ada orang tua itu yang begini, wes gak usah yang gereja hari Minggu, siapkan ulangan buat besok Senin. Bertobat saudara, kalau ada orang tua semacam itu. Anak-anak kita itu nggak hanya hidup dari belajar. Ada waktu khusus untuk dia beribadah. Maka sekali lagi ya, jangan sampai kita itu fanatik begitu ya. Anak kalau belajar tuh ulangan tuh langsung pokoknya masuk seperti kandang begitu saudara ya. Apalagi kalau sudah waktu dulu saya ujian itu hari Minggu itu adalah gak apa-apa gak ke gereja. Udah kamu belajar aja, mempeng belajar terus. Enggak sih saudara, tidak demikian. Jadi kebaktian seringkali hanya dianggap sebagai apa? Opsi kedua. Padahal kebenarannya prinsip kedua Sabat adalah menikmati Allah. Kita beristirahat tanpa menikmati Allah, itu tidak bisa disebut sebagai menguduskan hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bertobat dari hal-hal yang demikian. Atau begini, kita tidak menghormati Sabat ketika datang ke gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, saudara coba ya, barusan 15 detik yang lalu saudara ada mikir apa? Coba, 10 detik yang lalu saya ngomong apa? Ada tahu saudara? Atau 10 detik yang lalu saudara mikir jemuran di rumah. 10 detik yang lalu saudara mikir, nanti saya ketemu klien Pak jam 3 Pak. Nanti saya akan ngomong apa ya? Atau saudara duduk di sini sepertinya mendengarkan firman Tuhan, tapi pikiran saudara itu, saya harus target Pak. Ini bulan Agustus sudah tanggal berapa sekarang? 24 Pak, 6 hari lagi Pak. 31 harus target. Iya ini belum ada sama sekali Pak. Jadi ke gereja iya, tubuhnya. Tapi pikirannya melalang buana saudara. Mikir pekerjaan, mikir liburan, mikir sembarang-barang saudara. Sehingga apa? Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Sepertinya kita menguduskan hari Sabat, datang ke gereja pagi, nggak telat begitu ya. Tetapi pikiran kita tidak benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan dampaknya saudara, orang-orang yang semacam ini kemudian akan tidak fokus beribadah, dan kadangkala kita juga tidak menghormati Sabat ketika kita datang ke gereja hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Nah ini menarik ini ya. Orang itu ada yang berpikiran begini, kalau hari Senin dan sampai hari Sabtu kita sudah bekerja keras luar biasa, maka hari Minggu itu adalah tempat untuk kita menghibur diri. Dan salahnya kita seringkali menganggap gereja adalah tempat menghibur diri. Kita seringkali salah karena menganggap gereja adalah tempat di mana kita harus disegarkan. Harus ada hiburan di gereja. Sehingga banyak gereja sekarang mendesain segala sesuatunya untuk memuaskan apa? Jemaatnya. Untuk membuat jemaatnya kalau datang itu senang. Karena melihat banyak hal yang tidak dilihat dari hari Senin sampai hari Selasa. Sampai hari Sabtu. Sehingga ada banyak orang-orang semacam ini menganggap ke gereja saya harus dapat hiburan. Maka saudara kalau musiknya salah-salah gitu udah ngambek saudara ya. Karena apa? Karena mindsetnya datang ke gereja saya harus dihibur. Saya harus dapat sesuatu yang menyenangkan. Karena hari Senin sampai Sabtu itu sesuatu yang suram. Maka Minggu harus ada sesuatu yang menggreget, yang menyenangkan, menggugah diri saya. Begitu saudara ya. Hari Senin sampai Sabtu sudah pikul beban teman kerja. Hari Senin sampai Sabtu sudah pikul banyak hal di dalam pekerjaan. Maka hari Minggu khotbahnya kok pikul salib, Pak gitu saudara ya. Jadi sehingga akhirnya menyalahkan apa? Menyalahkan banyak hal. Karena sudah motifnya datang ke gereja sudah salah. Nah orang-orang semacam ini saudara sebenarnya tidak benar-benar memahami hari Sabat. Saudara, Sabat adalah tentang menikmati Allah, mensyukuri kasih karunia-Nya yang besar, belajar mengerti isi hatinya, berjuang untuk melakukan kehendaknya, sehingga fokus ibadah sebenarnya bukan kemuliaan kita, tapi justru kemuliaan Allah.
Maka saudara, ada satu orang bernama Agustinus itu berkata begini, silakan dilanjutkan slide-nya. Orang benar itu menggunakan ciptaan Allah untuk memuliakan Allah. Pakai ciptaan Allah semuanya, pekerjaan juga termasuk untuk memuliakan Allah. Tetapi orang fasik itu menggunakan Allah untuk menikmati barang-barang di dunia ini. Orang fasik itu menggunakan Allah, memanfaatkan Allah untuk bisa menikmati semua dunia ini. Kebalik, seharusnya kita orang benar memakai semua yang ada di dunia ini untuk memuliakan Allah. Nah saudara, Allah juga melakukan hal itu bukan? Ketika dia dikatakan di dalam teks kita, setelah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kamu nggak boleh melakukan pekerjaan, anakmu nggak boleh melakukan pekerjaan, di bagian bawahnya, itu karena sebab 6 hari lamanya Tuhan juga menciptakan dunia ini, dan di hari ke-7 dia juga beristirahat. Pertanyaannya menurut Bapak Ibu, kenapa Tuhan beristirahat di hari yang ke-7? Kenapa? Capek Pak, Tuhan Pak. Tuhan juga capek gitu ya. Benarkah Tuhan capek? Jawabannya tidak. Tuhan berhenti di hari ke-7 itu karena dia puas. Kok tahu Pak? Di ayat Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan apa? Setelah dia menyelesaikan semuanya, dia berkata sungguh amat baik. Kalau saudara perhatikan ya, hal detail ya di dalam Kejadian 1, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan hanya mengatakan sungguh baik. Tetapi di hari terakhir dia berkata apa? Sungguh amat baik. Tuhan semacam begini, setelah dia menciptakan banyak hal, lalu kemudian dia mundur sejenak. Dan dia melihat betapa karyanya luar biasa. Dan dia puas dengan setiap karyanya. Tuhan berhenti bekerja itu seperti seorang pelukis yang berhenti bekerja, berhenti melukis. Itu bukan karena dia capek, tapi karena dia sudah menyelesaikan lukisannya dan dia harus mundur untuk melihat betapa bagusnya lukisan yang telah dilukisnya. Nah saudara, pertanyaannya, apakah ketika kita berhenti bekerja di hari Minggu, kita mundur sejenak dan mengingat betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita? Kita mengingat bahwa kita bisa bekerja Senin sampai Sabtu karena Tuhanlah yang ada di belakang kita yang senantiasa menopang kita. Apakah itu senantiasa kita renungkan di hari Sabat? Kalau yang di hari Sabat tidak ada perenungan, tidak ada mengingat kebaikan Tuhan, berarti kita sedang salah paham tentang hari Sabat. Hari Sabat bukan hanya tentang beristirahat, menyenangkan diri demi kepentingan kita, tapi hari Sabat adalah milik Tuhan, tempat di mana kita bisa terus bersekutu, memahami firman-Nya, mengucap syukur atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Nah di bagian kedua saudara, saya akan membahas tentang berhala di balik ketidaktaatan terhadap Sabat. Ada banyak orang begini, Pak, tidak melakukan perintah yang keempat ini itu biasa aja lah. Ini kan hanya tentang saya hanya suka bekerja, saya nggak mau istirahat. Ini nggak separah dosa yang lainnya lah Pak. Ini tidak sebanding kalau dikatakan seperti jangan berzina atau mencuri. Ini semacam bobotnya itu lebih ringan lah Pak dibandingkan yang lainnya. Jadi maka banyak orang tuh nggak sadar ketika dia tidak menghormati Sabat, itu adalah dosa yang serius. Karena di balik itu sebenarnya ada berhala yang sedang kita beri makan. Berhala yang sedang kita pupuk, kita elus-elus saudara di dalam hati kita. Bahkan kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan ya di dalam Taurat, saya lupa kitabnya apa ya. Kalau tidak salah Ulangan juga. Dikatakan orang yang tidak menghormati Sabat, yang masih terus kerja mindsetnya, atau liburan dan tidak menikmati Allah, hukumannya saudara tahu apa? Mati saudara. Di dalam teks Alkitab dikatakan. Ini menunjukkan hal ini bukan hal yang sepele. Bukan hanya tentang saya suka bekerja. Ini bukan hanya tentang ini dosa lebih ringan daripada dosa berzinah atau dosa mencuri. Ini adalah hal yang sangat serius. Kenapa? Karena di balik kita tidak menghormati Sabat, ada banyak berhala yang ada di dalam hidup kita. Apa berhalanya? Contoh saudara ya, orang yang kerja itu berarti menjadikan kehidupan atau pekerjaannya sebagai sumber identitas utama dirinya. Orang yang kerja sering melihat diri mereka hanya melalui pencapaian pekerjaan. Mereka berasa bernilai jika mereka sukses. Ukuran suksesnya juga pasti berantakan. Ukuran suksesnya pasti uang. Dan merasa gagal, hancur jika tidak sukses.
atau tidak produktif. Jadi nilai hidupnya itu ditentukan dari dia sukses atau tidak sukses. Berarti identitas, minta maaf, pekerjaan itu sudah menjadi identitas di dalam diri kita. Nah kalau identitas kita tidak bersumber pada kasih Tuhan, minggu lalu kita belajar apa? Berhala adalah segala sesuatu yang menjadi puncak, menjadi fokus, menjadi sumber ketenangan kita selain Allah, berarti sudah berhala. Atau berhala kita bernama pengakuan. Ada nggak orang yang punya filosofi hidup bekerja itu begini, Pak, dulu saya lahir dari keluarga yang miskin, Pak. Saya tahu rasanya makan satu piring itu dibagi menjadi 4 orang, 2 bapak ibu saya, 1 saya dan adik saya. Saya tahu rasanya di mana saya tidak bisa sikat gigi pakai pasta gigi. Saya tahu betapa menderitanya keluarga saya dulu, maka saya berjuang bertekad untuk membuktikan diri bahwa saya bisa untuk menjadi orang yang sukses. Maka tidak ada hari tanpa kerja, dan kerja. Saudara, menurut saudara itu motivasi yang benar atau salah? Bukankah itu seringkali kita gaungkan, kita dengar? Mungkin ada yang saudara mempercayai hal itu, atau saudara sering mendengar hal itu. Itu di mana-mana saudara, bisa kita dengar dimanapun. Tapi saya percaya itu bukan motif yang benar. Bekerja untuk pembuktian, itu tidak akan pernah memuaskan. Bekerja untuk membuktikan sesuatu, bahwa kita bisa lebih baik, kita bisa sukses, kita lebih bisa kaya dari orang tua kita, saya bisa. Itu bukanlah motif yang diinginkan oleh Tuhan. Pak Pendeta Andri menyampaikan ya, motif kita bekerja kalau bukan untuk tentang kemuliaan Tuhan, itu sama sekali bukan tujuan yang benar, itu bukan motivasi yang benar. Maka bekerja untuk pembuktian itu selalu identik dengan pengakuan, karena kita sering ingin diakui. Kita sering ingin membuktikan kehidupan kita. Makanya saudara, orang-orang yang punya berhala pengakuan itu biasanya tidak mau peduli dengan proses. Ya, orientednya itu selalu apa? Hasil. Maka kalau kerjasama dengan orang yang barangkali ada kelemahan sedikit gitu, langsung pecat gitu saudara ya. Langsung nggak mau gitu saudara. Karena orang ini perfeksionis. Karena apa? Berhalanya pengakuan. Bagi orang itu, kegagalan sedikit itu membuat dia hancur. Karena orang-orang perfeksionis tuh lemah sedikit nggak bisa. Nah saudara, ini perlu untuk kita evaluasi hari demi hari. Atau berhala kita itu bernama penghargaan. Supaya kerja tanpa beristirahat, sehingga ada penghargaan dari bos kita. Atau dari siapapun, orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti kita sedang mengejar yang lain. Fokus kita bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk supaya kita dipuji, supaya kita disanjung oleh orang lainnya. Atau berhala kita namanya kontrol. Kenapa masih kerja terus-menerus? Ke gereja mikir kerjaan, liburan mikir kerjaan. Karena punya berhala kontrol. Gak bisa kalau tidak menghandle sendiri. Tidak bisa percaya sama orang lain dan pada akhirnya tidak bisa percaya sama Tuhan. Orang yang punya berhala kontrol tuh gak bisa percaya dengan orang lain. Karena apa-apa harus dipegang begitu ya. Gak bisa delegasi. Pokoknya kalau apapun harus saya. Karena kalau nggak saya yakin orang tuh nggak bisa bagus kerjanya. Ya itu berhalanya kontrol, ingin menguasai semuanya. Dan sebenarnya pada akhirnya kita juga nggak percaya sama Tuhan. Karena di ibadah kita masih pikir kerjaan. Di ibadah kita masih pikir banyak hal soal di luar. Sebenarnya itu menunjukkan berhala kontrol di dalam hidup kita. Kita pengen menguasai. Padahal kan kebenarannya kita harus benar-benar fokus, rest, tidak memikirkan ya pekerjaan ya. Kalau kita ada di hari Sabat menikmati Tuhan. Berarti kalau kita masih memikirkan itu semua, kita sebenarnya pengen memegang banyak hal yang seharusnya Tuhan pegang di dalam hidup kita. Atau saudara, kita terjebak pada kepuasan semu. Berapa banyak di antara kita yang biasanya set goal gitu ya, atau menentukan tujuan, target tertentu. Pak, saya tahun ini harus bisa beli ini, saya tahun ini harus bisa beli itu, saya tahun ini harus punya tabungan uang sekian, gitu saudara ya. Nah kita merasa maka untuk memenuhi ekspektasi itu maka kita harus kerja, kalau bisa sambilan sebanyak-banyaknya sampai tidak ada waktu untuk yang lain ya. Saya sama sekali tidak menyalahkan orang bekerja ya. Saudara tahu yang saya maksud ya, ini adalah tentang orang yang gila kerja dan mengabaikan banyak hal.
Sehingga apa? Kalau kita punya target tertentu dan kita berusaha melakukan sekeras mungkin untuk bekerja, untuk mendapatkan uang kita dan kita mendapatkan target yang kita inginkan, saudara. Sebenarnya kita berkata, wah saya puas kalau saya bisa mencapai target itu. Tapi percayalah saudara, itu kepuasan yang semu, saudara. Manusia itu tidak pernah puas. Saudara perlu bukti? Ada yang main game di sini? Coba yang main game angkat tangan. Saya main game. Ya ada yang main game, ada yang malu-malu. Mobile Legends ada Mobile Legends? Mobile Legends itu paling dasar apa? Kok gaya nggak tahu semua gitu sih sekarang ya anak-anak. Paling mendasar apa? Master. Atasnya Master? Grandmaster terus? Epic terus? Nah, saudara nangkep maksud saya ya, ada tingkatan-tingkatan. Mungkin kita set goal, wah saya bulan ini pasti harus Grandmaster. Kita sudah capek Grandmaster, capai itu. Pertanyaannya, puas nggak? No. Kita nyampe Grandmaster, kita langsung set goal atasnya. Saya harus ada di fase epic nanti. Nanti nyampe epic, kita sudah langsung set pikiran kita. Saya harus nyampe apa? Habis epic apa? Mythic ya? Oh legend. Saya ini sok-sokan Mobile Legend nggak pernah main saya. Legend gitu ya. Itu dalam hal game, sederhana saja. Saya itu biasa kalau ada waktu luang main game, tapi bukan Mobile Legends, kayak semacam game cupu lah gitulah saudara ya. Apa ya namanya itu game saya itu ya. Ringan lah saudara. Tapi sekalipun ringan, sekarang level saya itu 210 saudara ya. Dan itu saya sudah bermain game ini mungkin sekitar 2 tahunan ya, main game ini. Sudah 210 level game saya. Dulu saya berkata, mungkin ini 50 nanti saya sudah berhenti bosen gitu ya. Istri saya juga bilang begitu, bosen gitu. Tapi ya enggak, kalau ada waktu luang kadang saya suntuk ngegame gitu ya. Sampai sekarang saya enggak sadar 210. Jadi rasanya kepuasan itu semu saudara. Kalau kita mencapai kepuasan hanya melalui hal di dunia. Masuk pekerjaan saudara ya. Saudara mungkin saya punya target sekarang nanti kalau ini jadi supervisor gitu saudara ya. Nanti nyampe food supervisor. Saudara itu akan berambisi lagi, set goal lagi untuk jadi apa? Atasnya supervisor apa? Manager. Nanti kalau sudah manager kita nggak puas lagi, kita mau naik lagi jadi apa? Ya saudara bisa menyebutkan sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada kata puas saudara di dalam kehidupan ini. Kalau yang kita kejar adalah hal dunia. Yang kita kejar bukan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Maka kalau saudara bekerja, pokoknya saya punya target ini, sampai kapanpun saudara akan begitu terus. Karena saudara sedang mencapai sebuah kepuasan yang semu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati dengan semua hal itu. Lalu kalau berhala tidak menghormati Sabat itu menunjukkan berhala di hati kita, maka apa yang Injil tawarkan bagi saya dan saudara? Nah saudara, saya masuk kepada bagian yang terakhir. Di dalam Injil, di dalam kitab Matius, Tuhan itu berkata demikian. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah sering ya baca ayat ini. Ketika saya menggumuli ayat ini dan berkaitan dengan hiruk pikuk, pekerjaan, aktivitas, kepadatan kegiatan kita, ayat ini begitu pas dan begitu menenangkan setiap kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini artinya bukan datanglah kepadaku dan aku akan membuat hidupmu tanpa usaha. Bukan. Ini maksudnya adalah datanglah kepadaku dan aku akan mengajarkanmu bagaimana menjalani hidup bersama dengan aku. Maka dikatakan pikulah kuk itu artinya Tuhan ikut memikul beban kita. Ketika Tuhan mengatakan pikulah kuk yang kupasang, itu adalah tawaran dari Tuhan supaya beban yang selama ini engkau pikul di dalam bahumu itu diambil oleh Tuhan dan kita bisa berjalan bersamaan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, undangan ini adalah undangan untuk kita, saya menuliskan beberapa hal di sana ya, menyamakan langkah dengan Tuhan. Undangan ini mengundang kita untuk mempelajari ritme Tuhan, bahwa Tuhan juga bekerja dan Tuhan juga beristirahat. Kita belajar mempercayai kekuatan Tuhan. Dia berjalan di samping kita dengan penuh kesabaran, penuh mengerti, dan penuh kasih di dalam hidup kita. Sehingga dampaknya kita akan mendapatkan ketenangan jiwa.
Ya saudara, orang yang tidak benar-benar puas dengan Tuhan, tidak pernah bermitra dengan Tuhan, tidak pernah datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, kita sebenarnya sedang memikul beban kita sendiri, beban yang seharusnya tidak kita pikul. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya begini saudara, dan saya akan menjelaskan dengan satu ilustrasi. Bisa dilanjutkan? Alasan banyak dari kita kelelahan itu bukan karena kita bekerja terlalu keras, bukan. Tetapi karena kita memikul beban yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk kita tanggung sendirian. Saudara bisa membaca pelan-pelan ya. Alasan banyak di antara kita itu kelelahan, itu bukan karena kita bekerja terlalu keras. Tetapi karena kita memikul beban yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk kita tanggung sendirian. Pak Ferry bisa maju Pak. Bisa di atas saja ya, supaya terlihat. Tidak apa-apa Pak. Pak Ferry ini kan orang pekerja ya, bisa geser sebelah sini Pak, supaya kameranya bisa jelas. Pak Ferry biasanya bekerja, apa kerjaannya Pak? Nah, ini nomor 1 bekerja dulu Pak ya. Ini apa? Belajar, maaf Pak. Yang kedua. Mana ya bekerja ya? Oh ini aja Pak. Bapak kan biasa presentasi ya, menyiapkan yang terbaik supaya ditunjukkan ke klien dan lain sebagainya begitu ya. Lalu Bapak juga membuat PPT pasti ya, kalau presentasi ke klien kan harus ada PPT. Lalu Bapak bertemu dengan klien juga ya Pak ya, bekerja banyak ya Pak kerjaannya. Lalu Bapak juga belajar Pak, kan bekerja harus terus belajar Pak ya. Ya belajar, bisa ditunjukkan ininya Pak, tulisannya ya. Saudara, ini memang harus saya dan saudara lakukan dalam pekerjaan ya. Kita belajar, kita presentasi, kita ketemu klien, dan saudara bisa list banyak lagi. Pak saya harus buat kurikulum, Pak saya harus buat rencana pembelajaran, Pak saya harus buat ini. Ya iya memang tugas tanggung jawab saudara ya. Saudara bisa tuliskan banyak hal, ini memang saudara harus kerjakan. Tapi saudara juga seringkali memikul ini saudara. Ini, penerimaan, saudara pikul. Saudara juga bekerja untuk mendapatkan kan kasih ya. Supaya saya dikasih calon mertua saya gitu ya, diterima calon mertua saya, atau dikasih istri saya. Motif kita bekerja supaya kita dikasihi. Ini Pak, saya tambah lagi Pak ya. Kita bekerja juga seringkali kan cari penghargaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin minggu lalu kita bahas ada bahasa yaitu menjilat bos kita gitu Saudara ya. Kita bekerja supaya dilihat bos kita gitu Saudara. Supaya kita naik jabatan penghargaan. Pak, masih ya Pak ya. Lalu kita juga bekerja untuk pengakuan saudara. Wah kalau bekerja, minggu lalu saya berkata ya, terus bekerja di BUMN itu kepleknya dibawa kemana-mana gitu saudara ya. Supaya diakui gitu saudara. Nah, Pak, ini Pak pekerjaan Pak, pengakuan. Nah kita bekerja juga untuk rasa aman saudara. Banyak uang, banyak tabungan supaya kita aman. Sekali lagi ya. Saya tidak menyalahkan orang menabung, saya menabung ya. Kemarin kan saya sampaikan itu. Tapi ketenangan kita itu bergantung pada banyaknya isi dompet kita. Nah, itu salah saudara ya. Nah, ini Pak, rasa aman Pak. Masih kuat ya Pak Ferry ya. Tinggal satu Pak. Pekerjaan juga menjadi arti atau identitas hidup kita. Jadi makna kita berharga itu kalau kita itu bekerja dan dapat banyak uang itu kita berharga saudara ya. Tapi kalau sebaliknya kita tuh hancur, benar-benar hancur. Padahal identitas kita harusnya tidak pada pekerjaan tapi pada siapa? Pada Kristus, pada pengorbanannya. Kita berharga, kita berarti bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Kristus sudah menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib, maka dia memberikan identitas kepada kita. Nah ini kita juga menanggung ini. Makasih Pak Ferry ya. Coba Pak jalan-jalan Pak, bisa ke sana Pak. Makasih ya Pak Ferry ya. Saudara, ini yang dimaksud kita itu capek bukan karena banyaknya pekerjaan, tapi kita memikul beban yang seharusnya tidak kita pikul saudara. Kalau tadi dirinci beberapa tugas hanya 4 pekerjaannya, tapi yang dipikul banyak. Padahal saudara, hal-hal yang semacam ini, yang banyak ini, tidak harus kita pikul. Maka geser sebelah sini Pak, supaya kameranya tidak terhalang ini. Maka apa Bapak Ibu Saudara? Tawaran waktu Tuhan berkata, datanglah kepadaku maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara kan tahu kuk itu kan
yang untuk hewan itu loh Bapak Saudara ya. Nah itu kan 2 ya. Waktu Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang itu maksudnya pikulnya kamu nggak dipindah. Kamu tetap harus kerja, tapi kamu tidak bekerja sendirian. Aku akan berjalan di sampingmu untuk menopangmu, untuk membersamaimu. Maka sebenarnya arti identitas ini nggak perlu kamu bawa Pak Ferry. Kamu nggak perlu pengakuan, kamu sudah saya akui, aku mati buat kamu. Rasa aman ini sudah ada di dalam aku, kamu harus tenang dengan aku. Udah kasih ke saya aja bagian-bagian ini. Ya, penghargaan, ada lagi? Ya, kalau belajar itu kamu Pak Ferry. Penerimaan Pak Ferry ya, penerimaan. Ini semuanya ditanggung oleh siapa? Kristus di atas kayu salib. Inilah yang sudah dipikul Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diterima, kita diakui. Kita harus merasa aman di dalam Kristus. Dan inilah tawaran yang Kristus lakukan. Berikan kepada saya dan saudara. Sehingga ini lebih ringan enggak Pak Ferry? Ya, bisa jalan lagi Pak Ferry? Bisa lebih jalan-jalan. Saya ngikut saja. Ikut Pak Ferry ya. Terima kasih Pak Ferry ya. Saudara nangkep ya. Jadi ini adalah undangan untuk kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan. Kita capek sebenarnya bukan karena pekerjaan kita. Kita capek karena kita memikul beban yang seharusnya kita tidak pikul. Kita bekerja untuk pengakuan, penerimaan, penghargaan, supaya dikasih dan lain sebagainya. Padahal kebenarannya kita sudah diterima oleh Tuhan dengan sempurna. Kita sudah diakui oleh Tuhan dengan Dia mati di atas kayu salib. Kita dikasihi Tuhan dengan sempurna ketika Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Maka jangan pikul beban yang seharusnya memang tidak diperuntukkan bagi kita. Kita memikul beban yang seharusnya kita pikul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus kita tidak perlu membuktikan diri lewat pekerjaan. Di dalam Yesus kita bisa beristirahat dengan tenang, dengan penuh makna. Kita bisa menerima kepuasan yang sejati. Di dalam Yesus kita dimampukan untuk tetap tenang di tengah banyak dinamika pekerjaan yang ada di dalam hidup kita. Maka John Piper mengatakan ini sebagai kalimat penutup khotbah saya. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu akan sangat paling dimuliakan di dalam kita ketika kita puas dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara belajarlah untuk terus puas dengan Tuhan. Tanpa Kristus, Sabat hanyalah hukum yang memberatkan, tapi dengan Kristus, Sabat menjadi anugerah yang justru membebaskan kita sekalian. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan